Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kali ini saya bahagia sekali karena bisa menyapa kawan-kawan sekalian lewat online. Hari ini saya akan menyajikan materi tentang filsafat yang akan menjadi materi pertama dari Pesmadin, Pesantren Mahasiswa Diniyah. Pesantren Mahasiswa Diniyah ini spesial karena dilakukan lewat online, sehingga Anda nggak usah khawatir karena tidak ada mabit di kampus. Oke, hari ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan lebih dahulu. Ada 5 materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Pertama, kita akan membedah bagaimana sih seorang milenial itu belajar filsafat. Lalu kemudian yang kedua, saya kira relevan dengan masa pandemi ini, bagaimana kemudian kita mengharmonikan filsafat dengan agama dan sains. Lalu kemudian ketiga, kita juga akan melihat keseharian filsafat yang ada di sekitar kita. Kita akan melihat bagaimana filsafat itu menguraikan masalah-masalah keseharian agar kita mendapatkan kebahagiaan meskipun kita sedang work from home. Nah, selanjutnya kita juga akan berfilsafat dengan musik dan film. Saya yakin kawan-kawan semua di rumah telah menghatamkan banyak sekali film dan musik sampai kemudian bosan sendiri gitu ya. Nah, kita akan berfilsafat dengan itu. Lalu kemudian yang terakhir, sebagai mahasiswa ekonomi Islam, kita juga akan bermain-main dengan ekonomi filsafat, mengurai tentang kearifan ekonomi lokal yang ada di sekitar kita. Jadi misalnya kalau kawan-kawan sekarang sedang gemar bersedekah dan kemudian gemar berderma, nah kita akan menguraikan itu dalam kacamata filsafat. Jadi tetap di tempat Anda, kita akan mulai dengan materi yang pertama. Oke. Saya kira semua kawan-kawan yang ada di sini paham gitu ya, sudah paham dan mungkin juga sudah lulus mata kuliah filsafat gitu ya. Kira-kira gimana pendapat Anda setelah mendapatkan mata kuliah filsafat? Menyenangkan atau menjemukan? Gimana? Menjemukan? Ya itu mungkin salah Anda, bukan salah dosennya. Oke, sekarang kenapa sih seorang milenial itu harus belajar filsafat gitu ya? Kalau kita pikirkan gitu ya, filsafat ini ibu segala ilmu. Jadi sebagai seorang ibu, maka kita sebagai mahasiswa itu diajak untuk mengalami kelahiran, mengalami seorang ibu melahirkan sebuah ilmu. Jadi mengalami dari awal bagaimana ilmu itu dibuahi gitu ya, bagaimana ilmu itu berproses dan bagaimana ilmu itu lahir. Nah, jadi kalau Anda ingin belajar ekonomi, ingin belajar ilmu-ilmu yang lain, dengan belajar filsafat terlebih dahulu, maka esensi sebuah ilmu, inti dari sebuah ilmu itu akan dapat dipahami secara mudah. Nah, yang kedua, belajar filsafat, Anda akan menemukan kejenuhan gitu ya, apabila hanya belajar pendapat para filosof. Jadi kalau Anda cuma menghafalkan Plato itu apa sih? Ini pendapatnya gitu ya. Aristoteles, apa sih pendapatnya? Archimedes, apa sih pendapatnya? Itu Anda akan bosan. Karena nama-nama itu nama-nama yang asing gitu ya. Nama-nama yang asing, yang tidak sering terdengar di sekitar kita. Tetapi Anda akan menemukan keasikan dalam belajar filsafat kalau misalnya Anda bisa menggunakan realitas di sekitarnya menjadi sebuah permasalahan filsafat. Menjadikan permasalahan di dalam diri Anda menjadi permasalahan filsafat gitu ya. Tentunya sebagai kaum milenial Anda sering baperan gitu ya, bawa perasaan, dikit-dikit bad mood gitu ya. Di rumah bad mood, di kampus bad mood gitu ya. Di rumah pengen ke kampus, setelah ke kampus pengen ke rumah. Ya, seperti itu gitu ya. Jadi galau, sedikit-sedikit galau.
galau ini bisa jadi permasalahan filsafat apabila Anda mau. Gitu. Nah, yang terakhir, sebagaimana definisi filsafat, Anda dituntut setelah belajar filsafat itu menjadi orang yang bijaksana. Apa sih definisi bijaksana itu? Definisi bijaksana itu menyelesaikan segala permasalahan dengan ilmu. Jadi menyelesaikan segala permasalahan dengan otak, bukan dengan otot. Nah, itu tujuan utama filsafat sangat mulia seperti itu. Makanya kemudian kenapa filsafat diberikan di awal semester ketika mahasiswa masuk, agar mahasiswa itu bisa mengubah egoismenya menjadi sebuah pengetahuan. Dia bisa belajar dari para filosof bagaimana mengubah pengetahuan menjadi sebuah ilmu. Nah, tentu sampai sini kawan-kawan semuanya sudah bisa merasakan betapa belajar filsafat itu sangat penting. Gitu ya. Nah, pertama yang dibahas di dalam filsafat adalah realitas. Apa sih realitas itu? Kawan-kawan tentu pernah mendengar, bahkan sering mendengar. Kalau kawan-kawan sekarang itu sedang hidup di dalam realitas, di dalam sebuah kenyataan gitu ya. Dan saya tahu kawan-kawan yang ada di sini sebagai kaum milenial gitu ya, pasti kenyataannya pahit, penuh ujian hidupnya gitu ya. Jadi, tetapi apa sih itu kenyataan itu apa gitu ya? Jangan-jangan Anda itu hidup di alam mimpi, bukan hidup di alam kenyataan gitu ya. Jangan-jangan Anda sekarang ini sedang bermimpi. Tidak nyata Anda ini, coba disentuh itu pipinya. Pipinya atau tubuhnya disentuh, nyata enggak? Apakah fisik Anda itu nyata? Atau jangan-jangan Anda hidup di dalam mimpi, Anda sekarang sedang tidur gitu ya. Dan kemudian terbangun nanti gitu ya. Seperti itu. Nah, realitas atau kenyataan sulit menjelaskan. Tetapi bisa diuraikan. Misalnya sekarang coba kita bayangkan sebuah pohon. Kita bayangkan sebuah pohon. Nah, pohon ini kira-kira kalau ada atau tidak adanya Anda tetap menjadi pohon atau tidak? Tetap kan? Jadi pohon ini kalau Anda lihat atau tidak Anda lihat itu tetap akan menjadi pohon. Nah, itulah realitas. Jadi realitas itu something as it is. Sesuatu yang itu ada dengan, dianggap ada dengan sendirinya. Ada atau tanpa kehadiran Anda gitu ya. Jadi ada atau tanpa kehadiran Anda sebagai subjek. Subjek ini pelaku, orang yang melihat realitas itu. Nah, itulah realitas. Itulah realitas. Nah, yang kedua, kita akan berbicara sekarang, setelah berbicara tentang realitas, kita akan berbicara tentang hubungan antara realitas, subjek, dan objek. Jadi realitas ini ada dengan sendirinya, tetapi ketika ada subjek, maka kemudian hadirlah subjek, hadirlah aku. Jadi kalau bahasa gaulnya itu adalah hadirnya aku. Aku hadir di dalam realitas. Aku inilah yang disebut sebagai subjek, pelaku. Karena ada subjek, maka kemudian apa yang kita lihat itu menjadi objek. Nah, dari sini nanti, dari 3 pembahasan ini nanti gitu ya, bagaimana kita itu pertama membahas tentang realitas, bagaimana kita membahas tentang subjek, bagaimana kita membahas tentang objek, bagaimana kita membahas relasi ketiganya, itulah yang akan melahirkan cabang-cabang filsafat. Jadi ketika kita membahas tentang asal-usul realitas itu, maka kemudian nanti akan melahirkan genesis, akan melahirkan sebuah filsafat alam. Ada yang kemudian berpendapat alam realitas itu berasal dari air. Ada yang berpendapat realitas itu berasal dari api. Ada yang berpendapat realitas itu berasal dari ether, udara. Ada yang berpendapat realitas itu berasal dari batu. Nah, misalnya seperti itu. Ada. Nah, ketika kita membahas tentang subjek gitu ya, subjek, aku gitu ya, maka kemudian melahirkan filsafat-filsafat esensialisme, eksistensialisme. Maka kemudian nanti Anda akan
banyak sekali berkenalan dengan orang-orang seperti René Descartes, filsuf Prancis gitu ya. Lalu kemudian Soren Kierkegaard, akan berkenalan dengan Heidegger dan lain sebagainya. Jadi inilah kemudian kekayaan filsafat. Inilah kekayaan filsafat gitu ya, bagaimana kemudian dari realitas, dari kenyataan yang ada di sekitar kita bisa melahirkan sebuah pengetahuan. Nah, pengetahuan yang diuji ini, pengetahuan yang telah diuji ini, itu lalu kemudian menjadi ilmu pengetahuan. Jadi urut-urutannya adalah dari tahu, dari aku sebagai subjek mengetahui sesuatu, lalu kemudian menjadi sebuah pengetahuan karena difikirkan, dan kemudian menjadi ilmu pengetahuan karena telah diamini oleh komunitas otoritas yang berwenang untuk menyatakan itu sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Nah, lalu apa yang dipelajari di dalam filsafat gitu ya? Ya, saya yakin 3 mantra sistematika filsafat ini teman-teman sudah paham, hafal, atau mungkin sudah lupa seperti itu. Ya. Saya ingatkan lagi, oke. Yang pertama, gitu ya, ontologi. Ontologi ini mempelajari hakikat sesuatu. Jadi pertanyaannya apa? Apakah hakikat sesuatu? Nah, yang kedua, epistemologi. Epistemologi ini mendiskusikan bagaimana cara memahami sesuatu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita memahami sesuatu. Lalu kemudian yang ketiga, itu aksiologi, mengurai tentang nilai akan sesuatu. Nah, karena mengurai nilai gitu ya, maka pertanyaannya adalah apa nilai yang dikandung oleh realitas itu. Nah, sebetulnya 3 mantra ini kalau Anda pahami benar-benar sudah cukup untuk modal hidup Anda gitu ya. Karena apa? Karena 3 mantra filsafat inilah yang kemudian menjadi dari intinya inti ilmu. Jadi misalnya, contoh sederhananya saja, kalau Anda misalnya membuka skripsi atau membuat makalah gitu ya. Skripsi ini sebetulnya bisa dianalisis dari 3 hal ini gitu ya. Ada ontologi, ada epistemologinya, dan ada aksiologi. Nggak percaya pasti ya. Oke, kita buktikan gitu. Pertama, ontologinya. Di dalam skripsi ini ada pendahuluan dan ada rumusan masalah. Nah, pendahuluan dan rumusan masalah inilah ontologi. Ontologi skripsi. Mencari hakikat, mendiskusikan hakikat sebuah skripsi. Apa masalahnya, apa problemnya, apa kesenjangan masalahnya, dan lain sebagainya. Nah, lalu ada kerangka teori dan metodologi. Nah, inilah epistemologi. Inilah epistemologi. Karena apa? Karena dengan kerangka teori dan metodologi, kita berusaha untuk memahami bagaimana data, pengetahuan di dalam skripsi ini didapatkan. Dengan cara apa? Dengan strategi apa? Dengan wawancara, atau dengan pengamatan, atau dengan partisipan observasi. Jadi kita ikut gitu ya, ikut di dalam sebuah keluarga atau ikut di dalam sebuah masyarakat seperti itu gitu ya. Lalu kemudian aksiologinya gimana? Nilai-nilai etis, nilai-nilai etika, signifikansi, kontribusi, pentingnya kita mengangkat isu itu. Nah itu, kita bisa kemudian melihat 3 mantra filsafat ini di dalam skripsi. Nah, menarik bukan? Pasti kawan-kawan sudah kangen kampus, pengen ke kampus dan ingin membuktikan kalau skripsi itu ada sistematika filsafatnya seperti itu gitu ya. Nah itu. Nah yang terakhir sekarang, apa yang saya uraikan itu tadi, tentunya kawan-kawan bisa menebak, bisa memikirkan. Sekarang sudah jelas belajar filsafat itu untuk apa gitu ya. Pertama, kita bisa kritis pada diri sendiri dan lingkungan. Jadi kita bisa kritis gitu. Kritis dalam arti kita meragukan sesuatu. Meragukan sesuatu. Yang kedua, ketika sudah mulai muncul rasa kritis gitu ya. Aduh, saya ini kenapa galau? Apakah galau ini boleh atau tidak, bermanfaat atau tidak bagi diri saya?
itu nanti akan memunculkan sifat dan sikap pembelajar. Kita akan terus belajar gitu. Muncul kritis, ragu, lalu kemudian kita akan belajar. Kita nggak tahu sesuatu. Ekonomi itu sebetulnya dasarnya apa sih? Gitu ya. Filsafat itu sebetulnya dasarnya apa sih? Kita nggak tahu, lalu kemudian kita ingin mencari tahu. Mencari tahu gitu ya, agar kita bisa mendapatkan pengetahuan gitu ya. Nah yang terakhir, tentunya secara pragmatis, secara praktis di dalam kehidupan sehari-hari, belajar filsafat itu menjadikan hidup kita lebih bermakna. Karena sekarang banyak orang-orang yang kemudian menjalani rutinitas tanpa bisa mendapatkan makna, tanpa bisa mendapatkan pemaknaan. Makanya kemudian kehilangan makna berarti kehilangan realitas dalam kehidupan kita. Kehilangan makna berarti memunculkan sesuatu yang itu kita sebut baper, itu yang kita sebut galau dan sebagainya. Karena kita kehilangan pemaknaan. Kehilangan pemaknaan dalam sehari-hari. Nah, disinilah kemudian sekali lagi sebagai mahasiswa yang kebetulan kita memiliki agama Islam, yang kita sudah berpegang teguh pada agama Islam, kenapa kita harus belajar filsafat? Pertama, agar kita bisa kritis. Yang kedua, agar kita bisa menjadi manusia pembelajar. Dan yang ketiga, agar hidup kita menjadi lebih bermakna. Oke, saya kira untuk materi saya ini kita cukupkan sekian. Kita akan sambung lagi di materi yang kedua tentang bagaimana merajut harmoni antara agama dan ilmu pengetahuan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.